Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran IPA. Di video kali ini kita masih membahas mengenai klasifikasi materi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, setiap benda yang ada di sekitar kita merupakan materi. Materi di alam dapat berupa zat tunggal atau murni dan dapat juga berupa campuran. Zat tunggal tersebut merupakan materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat saja. Biasanya kita menyebutkan istilah zat murni atau dengan sebutan zat saja. Nah, sedangkan campuran merupakan materi yang tersusun dari dua atau lebih zat. Berdasarkan komponen bahan penyusunnya, materi diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada unsur, kemudian ada senyawa, dan yang terakhir ada campuran. Kemudian, campuran dibagi lagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, dari campuran heterogen dibagi lagi menjadi koloid dan suspensi. Nah, untuk materi di video ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai unsur. Unsur merupakan zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Nah, beberapa ilmuwan kimia telah menemukan lebih dari 100 macam unsur yang ada di bumi ini. Berdasarkan sistem periodiknya, unsur dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada unsur logam, kemudian ada semilogam, dan yang terakhir ada non-logam. Yang pertama, kita akan membahas dulu unsur logam. Unsur logam memiliki beberapa sifat khusus, yaitu berwujud padat, berwarna putih mengkilap atau keperakan, penghantar listrik yang baik, mempunyai titik didih atau titik leleh yang tinggi, serta dapat dibentuk menjadi lempengan atau lembaran. Contoh dari unsur logam antara lain aluminium, kemudian barium, besi, emas, kalium, kalsium, perak, kromium, magnesium, mangan, natrium, dan nikel. Selanjutnya, jenis unsur yang kedua yaitu unsur semilogam. Unsur semilogam disebut juga dengan istilah metaloid karena dapat bersifat layaknya unsur logam maupun non-logam. Umumnya, unsur ini bersifat semikonduktor. Jadi, saat suhu rendah, unsur ini tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik atau sebagai isolator. Sedangkan, ketika suhu sangat tinggi, unsur ini dapat menghantarkan listrik dengan baik atau sebagai konduktor. Unsur semilogam ini berwujud padat, namun teksturnya lebih rapuh dibandingkan dengan unsur logam serta berwarna abu-abu mengkilap atau keperakan. Contoh dari unsur semilogam diantaranya ada boron, silikon, germanium, arsen, antimon, tellurium, dan polonium. Unsur yang terakhir yaitu unsur non-logam. Unsur non-logam ini memiliki beberapa sifat khusus. Di antaranya berwujud padat, cair, dan gas pada suhu ruangan. Umumnya berwarna tidak mengkilap, bukan penghantar listrik dan panas yang baik, dan mempunyai titik didih atau titik leleh yang rendah, serta tidak dapat dibentuk, direntangkan, atau ditarik. Contohnya, unsur non-logam berbentuk padat diantaranya ada belerang, fosforus, karbon, silikon, dan iodin. Contoh unsur non-logam berbentuk gas diantaranya ada fluorin, helium, hidrogen, klorin, nitrogen, oksigen, dan neon. Sedangkan contoh unsur non-logam berbentuk cair diantaranya ada bromin. Unsur diberi nama dengan menggunakan bahasa Latin berdasarkan penemu pertamanya atau tempat ditemukannya unsur tersebut. Para ahli kimia tidak membedakan penamaan unsur alamiah yang terdapat di alam maupun unsur buatan. Ada juga beberapa unsur menggunakan nama untuk menghormati identitas penemunya ataupun tempat penemunya. Simbol unsur dibuat untuk memudahkan dalam penulisan nama unsur, yaitu dengan cara menyingkatnya.
Simbol unsur yang saat ini digunakan secara internasional adalah simbol unsur yang diusulkan oleh Jöns Jacob Berzelius. Adapun cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Dan yang terakhir, untuk unsur yang memiliki huruf awal yang sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Sebagai contoh, karbon, nama latinnya itu karbon, dilambangkan dengan huruf C besar. Kemudian, kalsium, nama latinnya kalsium, dilambangkan dengan huruf C besar A kecil. Unsur-unsur tersebut kemudian disusun dalam bentuk sistem periodik unsur, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Unsur-unsur yang memiliki sifat hampir sama diletakkan dalam satu kolom. Untuk unsur-unsur logam, terletak di bagian kiri bawah, diberi simbol warna biru. Untuk unsur non-logam, terletak di bagian kanan atas, dan diberi simbol warna kuning. Unsur logam maupun non-logam memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, besi dan tembaga banyak digunakan untuk alat-alat perkakas, alat-alat rumah tangga, dan bahan untuk rangka kendaraan. Sedangkan unsur iodium banyak digunakan sebagai antiseptik. Beberapa kegunaan dari beberapa unsur diperlihatkan pada tabel berikut ini. Yang pertama, ada unsur natrium dengan simbol N besar A kecil, dan kegunaannya itu sebagai bahan untuk membuat lampu natrium, dan senyawanya digunakan untuk garam dapur. Kemudian yang kedua ada strontium dengan simbol S besar R kecil. Kegunaannya itu senyawanya digunakan untuk membuat warna merah kembang api dan bahan untuk pembuatan cat kering. Kemudian yang selanjutnya ada magnesium dengan simbol M besar G kecil. Kegunaannya yaitu bisa digunakan untuk bahan pesawat. Dan yang terakhir ada iodin dengan simbol I besar. Kegunaannya yaitu sebagai bahan untuk antiseptik dan senyawanya digunakan untuk garam beriodium dan fotografi. Jadi, kesimpulannya, unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Nah, berdasarkan sistem periodiknya, unsur itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada unsur logam, kemudian ada unsur semilogam, dan yang terakhir ada unsur non-logam. Untuk video kali ini dicukupkan sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.